Selamat datang di Mantra Dunia. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan menyelami kisah-kisah epik anak penjabat yang tampaknya mengira bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat biasa. Dari kasus pembunuhan, penganiayaan hingga perkosaan, mari kita lihat bagaimana kekuasaan dan uang bisa membelok moral dan keadilan. Pada 26 Juni 2001 adalah hari yang naas bagi Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita dalam perjalanan kerjanya ke Mahkamah Agung yang tanpa ia sadari, mobilnya tengah diikuti oleh dua orang pria tak dikenal yang berboncengan menaiki sepeda motor. Saat melintasi jalan Pintu Air Serdang Kemayoran, pria yang dibonceng tadi tiba-tiba saja meluncurkan beberapa tembakan ke arah mobil Saifuddin, dan beberapa timah panas tersebut berhasil menembus lengan, dada, dan rahang kanan dari Saifuddin. Meskipun masih bernapas di lokasi kejadian, namun ia dinyatakan wafat setelah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saifuddin Kartasasmita adalah hakim yang terkenal akan kredibilitasnya, di mana diketahui bahwa ia banyak menangani perkara besar yang menyangkut nama-nama penting dan berkuasa. Sebelum pembunuhannya terjadi, ia disibukkan dengan kasus tukar guling PT Goro Batari Sakti atau GBS dengan Badan Urusan Logistik atau Bulog, yang menyeret nama anak presiden kedua yaitu Tommy Soeharto. Kasus tukar guling PT GBS dan Bulog berpangkal sejak Soeharto masih berkuasa pada tahun 1994. Kasus ini membawa kerugian bagi negara hingga 95,6 miliar rupiah. Tapi pada bulan April tahun 1999, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan malah membebaskan Tommy Soeharto dari segala dakwaan. Namun tak lama setelah itu, jaksa mengajukan banding di tingkat kasasi Mahkamah Agung hingga Hakim Agung Saifuddin akhirnya memvonis Tommy bersalah dan ia dijatuhi hukuman selama 18 bulan penjara, ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah dan denda sebesar 10 juta rupiah pada 22 September tahun 2000. Kala itu, Tommy sempat menemui Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengajukan permohonan grasi, namun ditolak, dan setelah itu ia lalu melarikan diri. Peristiwa pembunuhan Saifuddin terjadi di waktu yang sama pada saat Polda Metro Jaya sedang memburu Tommy melalui tim khusus. Hal inilah yang memunculkan dugaan yang kuat bahwa Tommy merupakan otak dari pembunuhan tersebut, dan tak berselang lama, aparat kepolisian Polda Metro Jaya membentuk tim Kobra untuk menyelidiki kasus kematian Hakim Saifuddin Kartasasmita. Dan pada 7 Agustus tahun 2001, polisi berhasil meringkus Mula Warman di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, di mana Mula Warman adalah yang bertugas mengendarai sepeda motor yang membuntuti mobil Saifuddin. Selang 1 hari, Nopal Haddad juga ditangkap di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Nopal adalah yang bertugas untuk menembaki Saifuddin. Dari kesaksian keduanya, terungkap bahwa dalang dari pembunuhan Hakim Saifuddin adalah Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Keduanya mengaku diperintah oleh Tommy dengan iming-iming akan diberi imbalan sebesar 100 juta rupiah. Hingga akhirnya polisi pun berhasil menangkap Tommy di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Dan waktu itu Tommy telah berganti identitas dengan nama Ibrahim. Atas kejadian penembakan itu, Nopal dan Mula Warman divonis hukuman seumur hidup. Sementara itu, Tommy Soeharto hanya dihukum 15 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti menjadi otak pembunuhan Saifuddin Kartasasmita. Tapi kemudian Tommy mengajukan peninjauan kembali atau PK kepada pengadilan. Lalu pada tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung yaitu Bagir Manan yang memimpin sidang pada saat itu malah memangkas masa hukuman Tommy menjadi 10 tahun penjara.
Dengan putusan hakim 10 tahun penjara tersebut, seharusnya Tommy menyelesaikan masa tahanannya pada tahun 2011. Namun ia rajin mendapatkan remisi setiap tahun dan besarnya bervariasi antara 1 bulan hingga 12 bulan. Dan selama menjalani masa tahanan pada tahun 2002, Tommy mendapatkan remisi hingga 20 bulan. Berkat potongan masa hukum yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, Tommy bebas lebih cepat yaitu pada November 2006. Dan kini sudah 2 dekade berlalu semenjak kematian Saifuddin, Tommy Soeharto masih eksis berkarir sebagai pengusaha papan atas dan dirinya bahkan aktif di dunia politik dan sempat berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 silam melalui Partai Berkarya. Aditya Hasibuan yang berusia 19 tahun telah melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral yang juga berusia 19 tahun. Aditya Hasibuan merupakan anak dari Ajun Komisaris Besar Polisi yaitu Akhiruddin Hasibuan. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya terhadap Ken pertama kali terjadi pada Rabu 21 Desember 2022. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, di mana korban Ken yang sedang mengendarai mobil Mini Coopernya di Jalan Helvetia, Kota Medan kala itu dihentikan oleh Aditya secara paksa. Lalu ia meminta Ken untuk turun dari mobilnya dan langsung membunuh Ken. Selanjutnya, pada 22 Desember sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, Ken bersama temannya mendatangi rumah Aditya Hasibuan di Jalan Karya, Kota Medan untuk menanyakan kasus pemukulan serta perusakan terhadap mobilnya. Namun saat itu Ken Admiral kembali dianiaya oleh Aditya Hasibuan. Penganiayaan itu juga disaksikan oleh AKBP Akhiruddin, ayah dari Aditya Hasibuan. Meskipun Ken sudah terlihat tak berdaya, namun Aditya tetap menghajarnya bak membabi buta, dan video penganiayaan tersebut pun viral di media sosial. Dan diketahui bahwa akar dari permasalahan antara Ken dan Aditya adalah karena masalah cinta. Kasus ini juga menyeret AKBP Akhiruddin menjadi tersangka karena membiarkan anaknya menganiaya Ken Admiral. Karena dari bukti video yang beredar terlihat AKBP Akhiruddin menyaksikan secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh anaknya terhadap Ken. Dan ironisnya, ia malah membiarkan aksi tersebut. Dan pada 2 Mei 2023, AKBP Akhiruddin dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota polisi. Dan pada 26 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Medan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara pada Akhiruddin. Sementara sang anak, Aditya Hasibuan, divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Tapi pada 5 September 2023, pihak kuasa hukum Aditya mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan tersebut dan memotong masa tahanannya menjadi 1 tahun penjara. Majelis Hakim juga membebankan biaya restitusi sebesar 52,3 juta rupiah yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada korban Ken Admiral dengan subsidiar selama 2 bulan kurungan. Dan biaya restitusi itu dibayarkan secara tanggung renteng atau secara bersama-sama dengan Akhiruddin selaku ayah terdakwa. Nama Mario Dandi Satrio sempat menjadi sorotan di masyarakat setelah aksinya viral melakukan penganiayaan terhadap remaja berusia 17 tahun bernama David Ojora yang viral di media sosial. Penganiayaan tersebut terjadi pada 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Perlu diketahui bahwa Mario adalah anak dari seorang penjabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo. Kasus tersebut bermula ketika Mario yang tersulut emosinya karena AG 15 tahun yang disebut sebagai pacarnya melaporkan perbuatan kurang baik yang dilakukan oleh korban David terhadapnya. Mario lalu menceritakan hal tersebut kepada temannya, Shane Lucas, 19 tahun,
yang kemudian Shane memprovokasi Mario untuk menganiaya David. Lalu selanjutnya, AG berperan untuk menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David pun kemudian mengabarkan bahwa ia sedang berada di rumah temannya berinisial R di Komplek Grand Permata, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Setelah mengetahui lokasi di mana David berada, AG, Mario, dan Shane pun meluncur ke lokasi tersebut dengan menaiki Jeep Rubicon bernomor polisi B120DN. Di tengah perjalanan menuju ke lokasi, tersangka Shane bertanya kepada Mario tentang apa tugas yang akan dia lakukan ketika sudah sampai di sana. Dan dijawab oleh Mario bahwa Shane bertugas untuk memvideokan aksi yang akan dia lakukan. Dan setelah ketiganya tiba di mana lokasi David berada, Mario menyuruh David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun David yang saat itu hanya sanggup melakukan 20 kali push up saja. Lalu Mario pun menyuruh David untuk mengambil sikap tobat. David pun bilang kalau dia tidak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Mario meminta Shane untuk mencontohkan bagaimana sikap tobat. Tapi walaupun sudah dicontohkan oleh Shane, David tetap tidak bisa melakukan sikap tobat yang diminta oleh Mario. Sehingga Mario menyuruh David untuk mengambil posisi push up sambil tersangka Shane melakukan perekaman video dengan menggunakan HP milik Mario sendiri. Dan dalam posisi push up inilah Mario langsung menganiaya David dengan cara menendang kepalanya berkali-kali. Tak sampai di situ, ia juga menginjak kepala korban berkali-kali. Hingga akhirnya orang tua dari R yang merupakan teman David menolongnya dan menghubungi satpam. Satpam tersebut lalu menghubungi polisi dan mengamankan kedua tersangka beserta AG. Dan David langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medika Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibat insiden tersebut, David pun mengalami koma hingga 5 hari dan mengalami luka permanen di saraf otak. Setelah kejadian itu viral, Mario ditetapkan menjadi tersangka dan mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Statusnya sebagai mahasiswa pun dicabut dari Universitas Prasetya. Mario pun didakwa atas pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Hingga pada 19 Oktober 2023, ia divonis 12 tahun penjara dan wajib membayar sebesar 25 miliar rupiah. Sementara itu Shane Lucas walaupun tidak ikut dalam penganiayaan terhadap korban, namun menurut penilaian jaksa, Shane terbukti melancarkan tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh pelaku utama yaitu Mario Dandi. Hingga akhirnya Shane divonis 5 tahun penjara. Lalu Polda Metro Jaya juga menetapkan AG, mantan pacar dari Mario, sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, AG divonis hukuman 3,5 tahun penjara. Dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario ini akhirnya menjadi pintu masuk untuk menelusuri harta tidak wajar yang dimiliki oleh ayahnya Rafael Alun. Di mana saat kasus ini viral, netizen beramai-ramai menyoroti gaya hidup Mario yang dikenal sering memamerkan harta kekayaannya di media sosial, mulai dari motor dan mobil mewah. Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan atau PPATK lantas menyatakan telah menemukan aliran dana tak wajar dari rekening Rafael Alun. Mereka menyatakan telah menemukan hal tersebut sejak tahun 2020 dan telah melaporkannya ke aparat penegak hukum. Pada 24 Februari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mencopot ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. KPK pun menyatakan bahwa mereka akan memeriksa harta kekayaan Rafael. Hingga pada 8 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutuskan Rafael Alun bersalah dan divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Hakim mengatakan bahwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi sebesar 10 miliar lewat PT Arme. Rafael Alun juga harus membayar uang pengganti senilai 10 miliar rupiah
Dan apabila tidak dapat membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Gregorius Ronald Tanur, 32 tahun, anak dari politikus Indonesia Edward Tanur, terseret kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera, 29 tahun. Adapun kronologi dari peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada 3 Oktober 2023 di kota Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Dini dan Ronald datang bersama ke tempat karaoke di sebuah mall di Surabaya. Di dalam room nomor 7, mereka berkaraoke minum minuman beralkohol hingga lewat tengah malam pada Rabu 4 Oktober 2023. Ronald dan Dini pun memutuskan untuk pulang, yang mana pada saat itu seorang saksi yang merupakan petugas di mall tersebut melihat bahwa Dini dan Ronald bertengkar. Menurut pernyataan saksi, ia melihat bahwa Ronald menendang Dini hingga ia terjatuh dalam posisi duduk, yang kemudian ia kembali dianiaya oleh Ronald. Ronald yang masih memegang botol minuman keras memukulkan botol itu ke kepala Dini hingga 2 kali. Tak berhenti sampai di situ, saat keduanya tiba di parkiran basement mall, Ronald melakukan penganiayaan yang lebih tragis. Sambil menunggu Ronald, Dini pun duduk bersandar di pintu sebelah kiri mobil Innova tersebut. Kemudian Ronald masuk kabin sopir lewat pintu kanan mobil. Begitu mobil berhasil di-starter, Ronald melanjutkan mobil tersebut untuk belok ke arah kanan. Akibatnya sebagian tubuh Dini di tas mobil tersebut, bahkan hingga terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Akibat dari perbuatan Ronald tersebut, Dini mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Kematian Dini pun selanjutnya diselidiki oleh polisi dan menetapkan Ronald sebagai tersangka. Di 27 Juni 2024, jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara terhadap Ronald karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Hukuman tersebut juga masih ditambah oleh jaksa dengan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris, dengan total restitusi yang harus dibayarkan oleh Ronald mencapai Rp263 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan. Namun yang paling mengejutkan adalah pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini. Majelis Hakim yang mengadili Ronald Tanur diketuai oleh Erin Tuadamanik dengan hakim anggota Mangapul dan Heru Hanintio. Majelis Hakim menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan sebagai yang didakwa oleh jaksa. Hakim juga membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp263 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan yang dituntut oleh jaksa. Hakim menyatakan tidak melihat fakta sebagaimana yang diuraikan oleh jaksa dalam dakwaan. Hakim meyakini bahwa Dini berada di luar alur kendaraan yang dikendarai oleh Ronald Tanur. Hakim menyatakan tidak terdapat perbuatan dari Ronald Tanur yang diniatkan untuk membunuh atau merampas nyawa orang lain. Putusan ini pun disambut tangis oleh Ronald. Ronald lalu menyebutkan vonis yang diterimanya merupakan pembuktian dari Tuhan. Tapi pada hari yang sama dengan Ronald dinyatakan bebas, jaksa kemudian mengajukan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur tersebut ke Mahkamah Agung. Pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Agung menganulir vonis bebas Ronald Tanur dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Hakim menyatakan bahwa Ronald Tanur terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas. Pada 23 Oktober 2024, 3 hakim yang memberi vonis bebas akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung atas dugaan suap. Kejagung menduga ketiga hakim tersebut menerima suap agar membebaskan Ronald Tanur.
Penyidik juga menyita uang sebesar 20 miliar rupiah terkait dugaan suap dan gratifikasi oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Uang tersebut didapat dari penggeledahan di 6 lokasi dan terdiri dari berbagai pecahan mata uang asing. Total ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Erin Tuadamanik, Manggapul, dan Heri Hanindio, serta Risa Rahmat pelaku pengacara dari Ronald Tanur yang diduga sebagai pemberi suap. 1 hari setelahnya, yaitu pada 24 Oktober 2024, Kejagung melakukan pengembangan perkara dan mengamankan mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan M.A. Djarob Richard. Dalam kasus Ronald Tanur ini, Djarob diduga menjadi maklar dan menerima fee sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus perkara. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Djarob sebagai tersangka dan melakukan penggeledahan di kediaman Djarob. Kejagung menyatakan ada uang tunai sejumlah 920 miliar rupiah dalam pecahan beberapa mata uang asing. Dan ada juga emas seberat 51 kg atau jika dikonversikan setara dengan 75 miliar rupiah. Dari penuturan Djarob yang ia sampaikan pada penyidik, ia mengaku bahwa uang dan emas tersebut merupakan hasil dari pengurusan perkara. Tapi perihal perkara yang mana, Djarob masih lupa. Lalu, pada 27 Oktober 2024, Ronald Tanur yang awalnya dinyatakan bebas kembali ditangkap lagi oleh Kejati Jatim dengan Kejari Surabaya. Penangkapan ini merupakan eksekusi dari jaksa atas putusan kasasi MA. Kejaksaan akan mengeksekusi Ronald Tanur ke Lapas Surabaya. Ia akan menjalani hukuman 5 tahun penjara di sana. Di 5 November 2024, Kejaksaan Agung menetapkan ibu dari Ronald Tanur, Meriska Wijaja, sebagai tersangka baru kasus dugaan suap terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tersangka Meriska awalnya menghubungi Risa Rahmat untuk meminta yang bersangkutan menjadi penasihat hukum bagi Ronald Tanur. Dan Risa kemudian mengatakan ada biaya untuk mengurus kasus Ronald Tanur pada proses persidangan. Risa diduga meminta bantuan dari mantan penjabat Mahkamah Agung atau M.A. Djarob Richard mengenalkannya dengan penjabat Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu Meriska awalnya menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah secara bertahap. Ada biaya tambahan sebesar 2 miliar rupiah yang dikeluarkan oleh Risa Rahmat dan diganti oleh Meriska. Sehingga total uang yang diduga dikeluarkan oleh Meriska Wijaja untuk menyuap hakim berjumlah 3,5 miliar rupiah. Karena itulah Meriska pun menjadi tersangka ke-6 dalam pusaran kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Begitulah kisah anak-anak penjabat yang tampaknya hidup dalam dunia di mana hukum hanyalah saran. Mereka seolah-olah memiliki kekebalan super yang diwariskan dari jabatan orang tua mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa kekuasaan dan uang bisa membeli segalanya termasuk keadilan, tapi mereka lupa bahwa karma selalu punya cara untuk menagih hutang.